Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Ibu Grace. Kali ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan kalian pada ujian semester, yaitu materi pelajaran prakarya kelas 10. Pada bagian pertama ini, Ibu menyediakan 7 soal untuk kita bahas yang berkaitan dengan materi pengenalan prakarya, kewirausahaan, dan wira swasta serta wira usaha. Nah, teman-teman yang baik, mari kita mulai dari soal nomor 1. Wira usaha adalah kegiatan yang sangat mulia karena selain bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarga, juga banyak dampak positif yang disalurkannya kepada masyarakat. Salah satunya adalah, baca pertanyaannya dengan baik. Yang ditanya adalah dampak positif yang disalurkan oleh seorang wirausahawan kepada masyarakat. Nah, mari kita lihat option pilihannya. Yang pertama, A. Menjadi terkenal dan terpandang. B. Menciptakan lapangan pekerjaan. C. Mempelajari ekonomi masyarakat. D. Mengambil keuntungan dari masyarakat. E. Menjadi orang kaya. Nah, tadi Ibu sudah katakan di awal bahwa kata kunci dari soal ini adalah dampak positif yang disalurkan oleh seorang wirausahawan kepada masyarakat. Maka kita lihat dampak positif yang paling tepat dari option A sampai E adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, jadi jawabannya adalah B. Nah, mari kita lihat soal kedua. Bentuk usaha untuk menciptakan nilai lewat pengakuan terhadap kegiatan bisnis di mana terdapat manajemen pengambilan risiko yang sesuai dengan peluang yang ada, terampil dalam berkomunikasi, dan tersedia sumber daya yang diperlukan untuk membawa sebuah proyek sampai berhasil adalah, kita lihat optionnya A. Wirausaha. Nah, maka di soal ini kita menentukan definisi. B. Wira swasta. C. Kewirausahaan. D. Pengusaha. E. Prakarya. Nah, maka kita perlu mengetahui satu persatu definisi dari option A sampai E. Kita mulai dari wirausaha. Nah, wirausaha adalah suatu proses melakukan identifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan yang berujung dengan dibentuknya sebuah usaha. B. Wira swasta adalah jenis pekerjaan atau orang yang melakukan pekerjaan secara mandiri dan tidak ditentukan oleh atasan. C. Kewirausahaan adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha. D. Pengusaha adalah seseorang, kelompok, ataupun lembaga yang melakukan kegiatan jual beli atau sewa sesuatu. Dan yang terakhir, E. Prakarya adalah hasil kerja yang belum jadi atau masih dalam bentuk bahan mentah. Nah, anak-anak Ibu yang baik, dari penjelasan dari option A sampai E, maka kita perhatikan terlebih dahulu soal. Kata kunci di sini adalah bentuk usaha untuk menciptakan nilai. Bentuk usaha untuk menciptakan nilai, ini kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua adalah membawa sebuah proyek sampai berhasil. Maka kita lihat bentuk usaha option pertama ini hanya memang dia dibentuknya sebuah usaha, tapi dia masih melakukan proses identifikasi, mengembangkan dan membawa visi dalam kehidupan yang berujung dibentuknya sebuah usaha. Maka belum ada proyek yang berhasil. Nah, kemudian di wira swasta ini adalah jenis pekerjaan, pasti bukan. Nah, mari coba kita lihat bagian C. Kewirausahaan adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau usaha. Maka jawaban yang tepat pada soal nomor B ini adalah kewirausahaan. Baik, kita masuk pada soal yang ketiga.
Sebutkanlah kegiatan-kegiatan yang bersifat kewirausahaan. 1. Menghasilkan produk baru dengan cara baru. 2. Menentukan peluang pasar dari produk baru. Ketiga, mendukung budaya yang mendorong eksperimen yang kreatif dan inovatif. Keempat, mengkombinasikan faktor-faktor produksi dengan cara baru. Kelima, menciptakan struktur organisasi yang bersifat terbuka dan desentralistis. Yang terakhir, mengedarkan cerita keberhasilan. Nah, kita masuk ke soal keempat. Perhatikan data berikut ini. 1. Percaya diri. 2. Berorientasi kepada tujuan. 3. Kepemimpinan. 4. Berdaya juang. 5. Berani melihat peluang. Sifat yang harus dimiliki oleh wirausahawan agar sukses dalam menjalani bisnis adalah, nah, maka kita di sini memilih option mana yang benar. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2. C. 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 5. D. Semua salah. E. Semua benar. Maka teman-teman, mari kita lihat. Percaya diri, ya benar. Ini sifat positif, maka yang perlu kita pilih adalah sifat positif, karena yang ditanya adalah bagaimana wirausahawan menjadi sukses. Percaya diri, benar. Berorientasi kepada tujuan, pastinya. Kepemimpinan, benar sekali. Berdaya juang, harus. Berani melihat peluang, maka semua jawabannya benar. Jadi jawaban dari soal nomor 4 ini adalah semua benar. Nah, mari kita lihat soal kelima. Jika sebuah produk dinilai mahal oleh konsumen, apakah yang perlu dilakukan untuk memasarkan produk tersebut yang tepat? A. Memberikan ke toko yang sesuai. B. Menjelaskan lebih detail kelebihan produk. C. Membawa pulang produk. D. Melaporkan kepada pemilik perusahaan. E. Tetap menjual. Nah, teman-teman, kata kunci di sini adalah kalian memiliki produk yang nilainya mahal, yang dinilai mahal oleh konsumen. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Kalau kalian memilih E, tetap menjual, belum tentu orang akan mau membeli. Kenapa? Karena harganya yang mahal. Nah, kalau kalian laporkan kepada pemilik perusahaan, bisa jadi kalian diberhentikan atau di PHK dari perusahaan. Membawa pulang produk, ini pasti akan sangat merugikan diri kalian sendiri. Nah, jadi option yang paling tepat untuk jawaban soal nomor 5 ini adalah kalian harus menjelaskan lebih detail apa kelebihan dari produk. Jadi bukan memberikan ke toko yang sesuai, karena belum tentu toko yang kalian tuju itu mau menerima produk dengan harga yang mahal. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6. Penciptaan, pengubahan, atau penambahan nilai guna suatu barang disebut A. Pengemasan. B. Proses produksi. C. Analisis gagasan. D. Teknik produksi. E. Penjualan. Nah, kita harus sama seperti soal sebelumnya, kita harus mencari tahu dulu apa definisi dari option A sampai E. Nah, kita mulai dari A. Pengemasan adalah sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk didistribusikan atau dijual. B. Proses produksi adalah cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber, yaitu tenaga kerja, mesin, bahan-bahan, dana yang ada. C. Analisis gagasan adalah menelaah atau meneliti sebuah ide untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. D. Teknik produksi adalah laporan proses dalam pembuatan karya audiovisual yang di dalamnya mencakup proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi sebuah karya. Dan yang terakhir adalah penjualan, merupakan aktivitas atau bisnis menjual produk maupun jasa. Maka dari soal ini, mencipta, mengubah, dan menambah nilai guna suatu barang pasti akan masuk kepada B. Proses produksi. Di dalam proses itu terjadi penciptaan, pengubahan atau pengeditan suatu barang dan menambah nilai guna sehingga barang itu lebih bermanfaat. Baik teman-teman, kita masuk ke soal terakhir. Sebutkanlah hal-hal yang merupakan strategi berwirausaha. Ya, strategi dalam berwirausaha itu ada banyak. Di sini Ibu menyediakan 6.
Yang pertama adalah mencari pasar khusus yang belum tergarap, menghindari kata-kata yang mematahkan semangat, peka terhadap tren baru atau berani memulai, berani mencoba, itu artinya. Kemudian tidak membiarkan kesulitan dan kegagalan mengalahkan diri. Kelima, memotivasi diri untuk berani melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah terus berinovasi. Nah, teman-teman, masih banyak strategi berwirausaha lain yang bisa kalian temukan dalam diri kalian sendiri juga atau dari orang lain yang sukses. Jadi teman-teman, demikian pembahasan soal kita pada bagian pertama. Nanti kita akan bertemu pada bagian yang kedua. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa. Bye-bye.